Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di halaman 150. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan. Dan setiap umat Allah utus kepada mereka rasul. Ya, kemarin kan kita bahas ya, rasul pertama adalah siapa? Nabi Nuh, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Maka di sini beliau tegaskan bahwa setiap umat itu pasti telah ada rasulnya. Min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diawali dari Nabi Nuh ya, dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Ya, maksudnya annallaha ba'atha fi kulli ummatin rasulan, bahwa Allah telah mengutus di setiap umat manusia rasul, yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu wa yanhahum 'anil syirki. Yang rasul itu tugasnya mengajak kaum itu, mengajak manusia untuk menyembah Allah, untuk beribadah pada Allah semata, dan mencegah mereka dari kesyirikan. Wa dalilu dzalika qaulullahi ta'ala, dan dalil akan ya bahwa setiap umat itu diutus rasul adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa immin ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada dari umat manusia kecuali pasti ada pengingat ya, kecuali pasti ada rasul yang mengingatkan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Juga Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, dalam setiap umat manusia sepanjang zaman, rasulan, rasul. Apa tugasnya? Ani i'budullaha wajtanibut taghut. Tugasnya adalah mengajak manusia agar menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Paham ya? Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Yang para rasul itu ya mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan melarang mereka dari menyembah taghut. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus ya kepada setiap rasul ya, kepada setiap umat ini rasul yang tugasnya untuk mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut ya. Dan inilah menyembah pada Allah dan menjauhi taghut, inilah makna la ilaha illallah. Ingat, makna la ilaha illallah kan ada dua: menafikan semua Tuhan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya Allah. Nah ini kan juga sama, menyembah Allah semata itu berarti menetapkan sesembahan hanya pada Allah ya kan. Lalu yang kedua apa? Menjauhi taghut, berarti menafikan semua ibadah ya dari Allah Ta'ala. Jadi itulah inti dari la ilaha illallah. Nah, kemudian ya di dalam pembahasan berikutnya ini kita akan bahas masalah taghut ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan waftaradallahu ala jami'il ibadi, jami'i ya ini bacanya salah harokat, dan Allah mewajibkan kepada seluruh hamba al-kufra bit taghut, Allah wajibkan untuk mengkufuri taghut, wal imana billah, dan semua umat itu wajib mengimani Allah. Qala Ibnul Qayyim mengatakan rahimahullah ta'ala, makna apa itu taghut? At-taghutu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Taghut itu adalah definisinya apa yang membuat hamba itu melampaui batasnya ya, melampaui batasannya. Jadi dari seorang hamba, baik disembah ya, diikuti atau ditaati. Ada 3 perkara, 1, 2, 3. Jadi yang namanya hamba itu kan tidak boleh disembah, tidak boleh diikuti secara mutlak, tidak boleh ditaati secara mutlak kan. Nah kalau ada hamba yang ternyata dia itu minta untuk disembah, ditaati secara mutlak dan diikuti secara mutlak, nah berarti dia itu taghut kan begitu ya. Paham? Nah kita baca lebih jelasnya penjelasan dari Syekh Utsaimin di bawah ini ya. Arada Syekhu al-Islam rahimahullahu
bihadza anna at-tauhid la yatimmu illa bi ibadatillahi wahdah la syarika lahu wajtinabat taghut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini ingin menjelaskan bahwa tauhid itu tidak akan sempurna kecuali yang pertama dia nyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Lalu yang kedua dia menjauhi taghut. Jadi dua perkara ini harus dijalankan bareng. Dia nyembah Allah semata plus dia menjauhi taghut. Dua ini tidak boleh dipisah. Paham itu? Aku mau kalau nyembah Allah, tapi nggak mau ninggalin berhala. Ini nggak boleh. Namanya dia masih nyembah taghut. Ya, atau dia memang nyembahnya taghut, nggak mau nyembah Allah. Nah, ini lebih parah lagi kan begitu. Jadi dua perkara ini harus dijalankan bersamaan, yaitu nyembah Allah semata, menjauhi taghut. Paham ya? Kemudian beliau mengatakan, ya Syekh Utsaimin mengatakan, waqad faradallahu dzalika ala ibadihi, ya. Dan sungguh Allah mewajibkan iman pada Allah dan menjauhi tauhid ini kepada semua hambanya. Dan sekarang Syekh Utsaimin membawakan masalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa tauhidu mushtaqun minat tughyan. Tauhid secara bahasa itu merupakan pecahan kata dari kalimat tughyan. Tagha yatuhu, ya, tagha yatugha tughyan. Ya. Wa tughyan, dan tughyan itu maknanya adalah mujawazatul had, kasih garis bawahi, melampaui batas. Wa minhu qaulu ta'ala, dan diantara yang menunjukkan bahwa kalimat tughyan, tagha itu artinya melampaui batas, ya, diantaranya adalah firman Allah, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah melampaui batas, ini banjir kan di masanya Nabi Nuh, maka kami angkut, kami muat kalian ke perahu, kan begitu. Jadi airnya udah meluap semua, ya, Nabi Nuh dinaikkan ke perahu. Ini syahid, ini menunjukkan kalimat togonya. Jadi togo itu melampaui batas maksudnya, paham? Itu secara bahasa. Nah, ya, yang maksudnya yakni lamma zadal ma'u anil haddil mu'tadi hamalnakum bil jariyati, yakni safinah. Ketika air sudah melampaui batasan, ya udah tinggi sekali, sudah meluap ke seluruh penjuru dunia, maka kami naikkan Nuh ke ke perahu. Ini secara bahasa. Jadi tauhid itu dari kalimat tughyan yang artinya melampaui batas. Dan secara istilah, wastilahan, ini kasih garis bawah ya. Makna tauhid adalah asana makila fi ta'rifihi ma dzakara Ibnul Qayyim. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa definisi tauhid yang paling bagus adalah apa yang disampaikan Ibnul Qayyim di atas. Ya, apa yang disampaikan Ibnul Qayyim ini. Ya, ini definisi terbaik dari tauhid. Ya, apa itu? Ai kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Setiap apapun yang hamba itu melampaui batasannya dari hamba, ya, berupa dihamba, diikuti atau ditaati. Wa muraduhu, maksudnya bil ma'budi wal matbu'i wal muta' ghairus sholihin. Yang dimaksud, yang disembah, diikuti, ditaati ini adalah selain orang-orang soleh. Amma solihun, adapun orang-orang soleh, falaisu tawagid, mereka bukanlah tauhid. Wa in abadu awit taba'u au ati'u, ya, walaupun mereka disembah, walaupun mereka diikuti, walaupun mereka ditaati. Kalau orangnya itu soleh tapi disembah, yang salah bukan orang solehnya, tapi yang nyembah dia. Ini saya kasih contoh Nabi Isa misalkan, yang paling jelas, ya kan. Nabi Isa itu kan nabi, ya, nabi diantara nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang Islam wajib meyakini Nabi Isa itu nabi, paham? Tetapi ternyata oleh orang Kristen disembah. Sing salah sopo? Apa Nabi Isa nih? Oh bukan, tetapi yang nyembah dia. Jadi maksudnya di sini kata Syekh Utsaimin, kalau yang disembah itu, lihat, orang soleh, ya, yang benar-benar menegakkan syariat Allah dan sebagainya, ya, itu yang dia bukanlah tauhid, tetapi yang salah yang menyembahnya itu, paham? Nah, maka lihat sekarang, fal asnamul lati tu'badu min dunillah tawagid. Ini kasih garis bawah tolong, ya. Nah, sekarang kita contohkan tauhid yang nyata. Itu adalah berhala, patung yang disembah selain Allah. Ini jelas ini tauhid. Oh, ada patung kok, batu kok disembah, paham? Ya, wa ulama usu alladzina yad'una ila dhalal wal kufr au yad'una ila al bid'ah au ila tahlili ma harramallah au tahrimi ma ahallallah tawagid. Lalu contoh yang kedua
Togut yang sesungguhnya kata Syekh Utsaimin, ini kasih garis bawah ya. Satu, yang kedua tadi ini contoh yang satu ini asnam berhala. Lalu yang kedua ulama jelek. Ini maksudnya bukan ulama tetapi apa? Orang yang mengaku-ngaku menyamar nih sebagai ulama. Dan ini apa? Banyak ya di zaman sekarang. Ya ora tahu ngaji, ora tahu, nggak paham Al-Qur'an, nggak paham sunnah, nggak pernah ngamal ya. Tahu-tahu diulamakan ya. Jadi orang-orang liberal ya, bahkan nggak pernah sholat ya. Nah, orang seperti ini, orang-orang jelek seperti ini yang mereka mengajak kepada kesesatan dan kekufuran ya, atau mengajak kepada bid'ah, atau mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengajak kepada mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, ini disebut taghut. Ini taghut ya. Contoh, ada orang ngomong zina itu halal, kan belum lama. Kalau dia diikuti ya, dianya taghut jelas itu ya. Dan yang mengikutinya sesat itu karena dia mengikuti taghut itu. Paham? Nah, jelas kok zina itu haram, kok dihalalkan kan begitu. Ya, minuman keras itu jelas haramnya. Ya, ada yang mau ngomong itu halal, wah ini berarti dia ulama su itu, orang seperti itu. Paham? Ya, orang sok alim bukan alim beneran, ya, kan begitu. Kemudian ya, contoh yang ketiga kata Syekh Utsaimin, walladzina yuzayyinuna liwulatil amri al-khuruj an syariatil Islam ya binadmin yastawridunaha mukhalafata linidhamid dinil islami tawahid. Dan orang-orang yang menghias-hiasi kepada pemerintah untuk keluar dari syariat Islam ya, supaya mengikuti aturan-aturan yang diimpor dari aturan-aturan yang menyelisih agama Islam, maka itu tauhid ya. Contohnya ya, ada orang ngajak, nggak usah lah kepada syariat Islam, no syariat Islam, tapi pakai ayo kita berhukum dengan undang-undang buatan Belanda misalkan. Dia lebih mencintai hukumnya Belanda daripada syariat Islam. Orang yang mengajak seperti ini ya, ini dia tauhid ya. Paham? Nah, sekarang ini banyak ya, ngapain jilbaban, ngapain ini, ngapain itu, ngapain sih, Islam kok dadak sholat, nggak usah sholat, ayo ikut dong ini aturan-aturan orang-orang Inggris, ben pinter, ikut aturan orang-orang Jepang, nggak usah sholat, kan pada pinter. Nah, orang yang seperti ini mengajak berhukum pada selain hukum Allah, ini dia tauhid dia. Paham? Li'anna haula'i tajawazu haddahum, karena ini semua contoh tiga di atas ini melampaui batas mereka. Fa inna haddal alami an yakuna muttabi'an lima ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ulama ya, fa inna haddal alimi an yakuna muttabi'an lima ja'a bihi nabi li'anna ulama haqiqatan warathatal anbiya. Ya, karena sungguhnya seorang yang dikatakan alim itu hendaknya dia itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Karena ulama itu hakikatnya adalah pewaris Nabi. Jadi kalau ada orang ya walaupun pakai jubah, pakai apa, pakai sorban, pakai teken, tapi dia ngajak untuk ngasih sesajen, yaitu ulama masuk dia, bukan ulama Islam dia. Karena Nabi nggak pernah ngajari ngasih sesembahan kepada selain Allah, kan begitu. Ya, harusnya ulama itu mewarisi ilmu Nabi. Apa yang Nabi lakukan, dia lakukan. Apa yang Nabi ajarkan, dia ikuti. Apa yang Nabi omongkan, dia ikuti. Begitu harusnya. Ya, yang harusnya itu namanya pewaris. Warisan itu kan ada batasnya, ya enggak? Misalkan ada orang ya mewarisi uang 100 miliar. Berarti kan yang dibagi 100 itu aja. Nah, demikian pula apa yang disampaikan Nabi itu kan ada batasannya. Nah, maka dia tidak boleh keluar dari apa yang telah disampaikan Nabi. Enggak boleh bikin-bikin sak geleme dhewe, paham? Nah, yarithunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'liman, yang seharusnya ulama itu mewariskan dari Nabi kepada umat Islam ini ilmu, amal, akhlak, ya, dakwah dan juga pengajaran. Fa idza tajawazu hadzal hadda wa saru yuzayyinuna lil hukmi al khuruj an syariatil Islam bimithli hadhihi nizami fa huwa tawaghit. Ya, maka kalau ada
orang yang mungkin diulamakan kan begitu ya. Lalu dia mengajak manusia untuk melampaui batasan seperti ini ya, dia menghias-hiasi kepada para pemerintah untuk keluar dari syariat Islam ya, seperti ya aturan-aturan yang ada dari barat dan yang semisal. Nah, ini yang dikatakan tauhid, li'annahum tajawazu makana yajibu alaihim an yakunu alaihi min mutaba'ati syariah, karena dia melampaui batas dari yang seharusnya dia lakukan. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dia itu seharusnya mengikuti syariat, bukan malah membantah syariat, kan begitu ya. Sampai sini dulu, insya Allah kita bahas berikutnya kalimat yang setelahnya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.